Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi-materi yang telah saya berikan serta tugas-tugas yang telah saya berikan di dalam aplikasi Classroom. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview bab 1 mengenai konsep dasar akuntansi. Nah, tentunya akuntansi itu tidak asing didengar di anak IPS karena salah satunya akuntansi ini adalah salah satu juga termasuk ke dalam cabang ilmu ekonomi. Bedanya kalau di kelas 10 kalian tidak membahas mengenai satupun tentang akuntansi dan sekarang di kelas 12 kita akan membahas mengenai akuntansi. Saya akan menerangkan di dalam PowerPoint. Untuk itu kalian bisa simak apa yang saya jelaskan. Next. Bahwa di kelas 12 sebelum membahas akuntansi akan ada dua materi yang harus kalian pahami, yaitu mengenai akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Perbedaan antara kedua jenis perusahaan ini tentunya berbeda dari dari sisi output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Salah satunya kalau untuk akuntansi perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dia hanya menjual pelayanan dan dia hanya menjual skill yang mereka miliki. Contohnya perusahaan jasa itu hal-hal kecil yang biasa kita dengar tentang perusahaan jasa, contohnya seperti salon kecantikan, pangkas rambut, pijat, kemudian kantor pelayanan kantor pos dan lain-lain sebagainya yang bergerak di dalam perusahaan jasa. Selain dari itu, perbedaan dengan perusahaan dagang berbedanya juga sama dari sisi outputnya. Kalau perusahaan dagang dia menjual barang jadi, tetapi dia tidak memproduksi. Kalau perusahaan dagang dia hanya menjual. Berarti dalam arti menjual tidak harus memproduksi, menjual barang-barang yang sudah jadi. Contohnya biasanya yang disebut dengan perusahaan dagang adalah perusahaan-perusahaan retail seperti Borma, seperti Indomart, seperti Alfa, Yomart, itu masuk ke dalam perusahaan dagang. Jadi dia kegiatannya hanya mendagangkan suatu barang, baik itu barang yang bersifat barang pakai atau barang yang siap dimakan. Oke, next. Nah, berangkat dari ilmu akuntansi bahwa ternyata menurut American Accounting Association, akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi. Nah, sebelum kita tentunya dalam akuntansi itu yang dihasilkan adalah laporan keuangan karena akuntansi bergerak dalam bidang finansial. Salah satunya adalah seorang akunting itu harus bisa mengidentifikasi transaksi yang terjadi di suatu perusahaan itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah itu baru ada proses mengukur hal ya transaksi yang sudah diidentifikasi barulah diukur apakah itu termasuk ke dalam aktiva, apakah itu termasuk ke dalam liabilities atau kewajiban atau termasuk ke dalam modal perusahaan. Kemudian ada melaporkan informasi ekonomi. Dalam melaporkan informasi ekonomi tentunya salah satu tujuan akuntansi adalah adanya laporan keuangan berupa informasi ekonomi. Informasi ekonomi ini terjadi apabila seorang akuntan telah mengidentifikasi dan mengukur transaksi-transaksi yang telah terjadi. Kemudian setelah melaporkan laporan keuangan yang sudah tadi dicatat, ada yang namanya pengambilan keputusan. Tentunya dalam suatu perusahaan ada yang dinamakan dengan risiko. Baik itu risiko bangkrut, baik itu risiko yang harus dihadapi perusahaan yang bersifat skalanya dengan klien. Nah, itu bisa jadi harus dilihat dari informasi akuntansi itu sendiri, salah satunya dari laporan keuangan. Kemudian setelah pengambilan keputusan, barulah laporan keuangan tersebut dinilai atau proses penilaian. Proses penilaian ini sendiri, misalkan apakah setelah perusahaan dalam 1 tahun periode itu, apakah perusahaan mengalami kenaikan laba yang tinggi ataukah masih berfluktuatif dari tahun ke tahun. Nah, itu dikatakan sebagai proses penilaian yang harus dilaporkan oleh seorang akuntan. Oke, next. Nah, di sini ada pengertian akuntansi dari sudut pandang pengguna. Tentunya siapa saja nanti pengguna-pengguna akuntansi saya akan bahas di slide berikutnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi adalah suatu disiplin ilmu atau salah satu bagian cabang dari ilmu ekonomi dan atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan atau finansial. Kemarin
ada yang bertanya, apa sih itu pengertian entitas? Entitas itu adalah suatu kegiatan perusahaannya. Bahwa ternyata seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan itu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan itu dipegang atau dipegang berdasarkan dilihat dari pendapatan perusahaan itu dilihat dari laporan-laporan keuangan yang sudah dinilai terlebih dahulu. Kemudian next. Ada profesi akuntansi. Ada 4 profesi akuntansi yang wajib kalian ketahui. Salah satunya adalah 1 akuntansi perusahaan, ada akuntan publik, ada akuntan pemerintah, kemudian akuntan pendidik. Nah, kalian mau masuk ke mana? Apakah ada siswa yang berminat untuk menjadi seorang yang berprofesi akuntan? Nanti kalian bisa pilih keempat profesi ini. 1, saya akan bahas mengenai akuntan perusahaan. Jadi yang sudah saya bahas, kalau akuntan perusahaan adalah kegiatan menginformasikan kegiatan ekonomi yang berada di skalanya di perusahaan. Jadi kalau akuntan perusahaan dia yang bekerjanya di suatu perusahaan. Kemudian kalau akuntan publik, nah kalau akuntan publik tentunya di sini adalah perusahaan yang menjual skill akuntansi. Contohnya seperti audit. Audit ini adalah profesi yang memeriksa keuangan baik itu di perusahaan, baik itu di pemerintah ataupun di dimanapun itu. Jadi kalau audit ini adalah memeriksa laporan-laporan keuangan yang sudah dilakukan oleh akuntan di masing-masing perusahaan atau pemerintahan. Kemudian ada akuntan pemerintah. Kalau akuntan pemerintah itu skalanya lebih besar. Akuntan pemerintah ini berarti dia yang berprofesi sebagai akuntan yang bekerja atau bergerak di bidang kenegaraan. Contohnya misalkan akuntan pemerintah ini bisa dilakukan di perusahaan BUMN, kemudian akuntan yang mengatur APBN ataupun APBD itu masuk ke dalam akuntan pemerintah. Jadi pengeluaran pemasukan negara itu diatur oleh akuntan pemerintah. Kemudian ada akuntan pendidik. Nah, kalau akuntan pendidik itu seperti saya, di mana dia yang berprofesi guru yang mengajarkan tentang dasar-dasar ataupun laporan keuangan yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Nah, itu disebut sebagai akuntan pendidik. Kemudian next, ada beberapa pengguna informasi akuntansi. 1 ada pengguna internal dan ada juga pengguna eksternal. Kalau pengguna informasi akuntansi tentunya memang akuntansi itu harus bersifat transparan. Kenapa harus bersifat transparan? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, jika berhubungan dengan finansial itu habis baterai, mati. Next, selanjutnya mengenai pengguna informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi itu ada 2. Yang pertama ada pengguna internal dan juga pengguna eksternal. Tentunya dalam akuntansi perusahaan itu harus bersifat transparan. Jadi salah satunya adalah harus transparan terhadap pimpinan perusahaan ataupun masyarakat dan yang lainnya. 1, pengguna internal itu adalah salah satunya pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan itu terdiri dari direktur, manajer, kepala bagian. Nah, di sini ketiga profesi ini harus mengetahui laporan-laporan keuangan yang sudah dilakukan oleh seorang akunting dan merekalah yang memberikan penilaian atas hasil dari informasi akuntansi tersebut. Next. Yang kedua ada pengguna eksternal. Kalau di sini pengguna eksternal itu ada 6. 1, ada kreditor. Kemudian ada pemilik perusahaan, ada pemegang saham atau investor, ada pemerintah, ada pelanggan dan juga masyarakat. Siapakah kreditor di sini? Kreditor adalah orang yang memiliki utang terhadap perusahaan tersebut. Kemudian ada juga pemilik perusahaan masuk ke dalam pengguna eksternal karena dia tidak ikut terjun dalam bidang pekerjaan tersebut. Dan juga ada pemegang saham atau investor. Kenapa pemegang saham atau investor harus tahu? Karena mereka itu dari hasil laporan keuangan, jika perusahaan mendapatkan laba, maka seorang pemegang saham itu akan mendapatkan dividen atau disebut sebagai laba investasi yang telah ditanamkan di perusahaan tersebut. Kemudian ada pemerintah, karena yang sudah saya bilang bahwa akuntansi itu harus bersifat jujur, teliti dan tanggung jawab. Jadi pemerintah harus tahu atas dasar kegiatan perusahaan yang sudah dilakukan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam satu periode di perusahaan tersebut. Kemudian ada pelanggan dan yang terakhir ada masyarakat. Next. Nah, saya akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Next. Nah, di sini
konsep mendasar akuntansi adalah terjadinya hak atau kepemilikan di satu pihak yang akan selalu disertai dengan kewajiban di pihak lain. Hal ini terjadi dalam semua bentuk usaha, baik itu usaha perseorangan, baik itu kongsi maupun perseroan terbatas. Bedanya kalau usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki seorang pribadi. Jadi pemiliknya hanya satu, sedangkan kongsi itu bisa dimiliki perusahaannya satu unit perusahaan dimiliki oleh beberapa pemilik. Dan yang terakhir ada perseroan terbatas, yaitu dengan skala besar yang biasa disingkat dengan PT. Next. Nah, di sini ada tentang rumus kekayaan. Rumus kekayaan jadi atau disebut dengan aset. Sebelumnya yang setelah tadi persamaan akuntansi dasar itu timbul dari transaksi bisnis. Sedangkan transaksi bisnis merupakan kejadian ekonomis dari suatu perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi yang harus dicatat oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, selain dari itu, jadi dalam transaksi bisnis itu akan mempengaruhi kondisi keuangan tersebut. Dengan persamaannya dapat dinyatakan kekayaan atau disebut dengan aset itu kekayaan itu adalah seluruh sumber pembelanjaan atau modal pemilik. Nah, jadi modal pemilik itu masuk ke dalam kekayaan atau aset suatu perusahaan. Kemudian next. Nah, di sini ada aktiva. Apa yang disebut dengan aktiva? Aktiva itu seperti yang tadi, sama seperti aset. Cuman kalau aktiva itu ada yang disebut dengan aktiva lancar dan aktiva tetap. Kalau aktiva lancar itu seperti uang, bunga di bank, kemudian ada saham itu masuk ke dalam aktiva lancar. Jadi segala sesuatu yang berbentuk uang ataupun bunga yang dapat dicairkan itu masuk ke dalam aktiva lancar. Sedangkan aktiva tetap itu terbagi menjadi aktiva berwujud dan tidak berwujud. Kalau aktiva berwujud adalah contohnya seperti peralatan, atau peralatan itu terbagi seperti komputer, kemudian gedung itu masuk ke dalam kekayaan perusahaan dalam bentuk aktiva berwujud. Jadi kekayaan itu atau disebut dengan aktiva itu berasal dari kewajiban atau disebut dengan utang ditambah modal atau modal biasanya disebut sebagai ekuitas pemilik. Nah, jadi di dalam suatu kekayaan perusahaan itu berasal dari utang dan berasal dari modal. Kenapa utang masuk ke dalam kekayaan? Karena utang itu adalah masuk ke dalam modal perusahaan. Masuk ke dalam modal yang harus digunakan suatu perusahaan yang sumbernya berasal dari orang lain atau dari luar. Contohnya seperti pinjaman bank, contohnya seperti pinjaman kepada LSM juga bisa, kemudian pinjaman kepada seorang investor itu juga bisa masuk ke dalam utang. Ada bedanya, ada utang, ada piutang. Itu perlu kalian bedakan. Kalau utang itu adalah sesuatu yang harus kita bayar kepada orang lain. Berarti itu masuk ke dalam hutang. Kalau piutang adalah orang lain yang memiliki utang ke perusahaan kita atau ke saya. Misalkan saya orang lain minjam uang ke saya, nah itu masuk ke dalam piutang saya. Jadi orang lain yang akan membayar ke dalam kita itu masuk ke dalam aktiva atau aset perusahaan. Nah, gimana? Ngerti nggak seputar tentang akuntansi yang sudah saya bahas tadi, yang sudah saya review? Nah, nanti di pertemuan yang akan datang masuk ke dalam teori persamaan akuntansi dan kita sudah mulai masuk ke dalam membuat laporan-laporan keuangan yaitu jurnal umum. Sampai bertemu di minggu depan, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.